Salam brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Jika bro and sis merasa diberkati dengan kesaksian ini, silakan dibagikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh beribadah pada saat ini ya. Dan saya juga bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu itu akhirnya saya berani mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari keterikatan saya dengan obat-obatan kemoterapi oral namanya, tahap kedua itu. Dan itu saya sudah minum selama 1 tahun lebih. Itu programnya itu gratisannya itu 5 tahun, seperti itu. Dan dokter berkata bahwa ibu akan hidup seumur hidup dengan, dokter ahli saya yang katakannya, hidup dengan kanker, kata dia gitu. Tapi saya bantah pernyataan itu. Saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya. Kalau Tuhan saya mau sembuhkan saya pasti disembuhkan. Saya langsung menjawab dokter seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pergumulan saya itu mendengar kesaksian dari banyak saudara-saudara seiman yang mereka itu bisa melepaskan obat-obatan dan hanya berharap kepada kuasa Tuhan Yesus saja, seperti itu. Saya pun sudah pernah ditawarin dari beberapa tahun lalu oleh tim doa, saya mau didoakan, tapi kata mereka lepaskan obat-obatan. Hanya benar-benar andalkan kuasa Tuhan. Tapi memang level iman saya benar-benar belum sampai di titik itu Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan kepada mereka, saya minta maaf saya tidak bisa mengikuti doa itu karena saya itu masih masih butuh obat, seperti itu, masih butuh obat. Lalu dalam perjalanan sampai di pasukan 7 ini, minggu kemarin ini, minggu ini, beberapa hari lalu sekitar Kamis atau Jumat itu, saya lupa, yang saya posting di grup 77 itu. Jadi begini Bapak Ibu, saya diproses Tuhan. Terus ada pernyataan Tuhan lewat beberapa hamba Tuhan yang melayani saya, yang ada di pasukan 77 juga. Jadi di situ saya dianjurkan untuk meninggalkan obat-obatan itu. Tapi saya itu masih ragu. Nanti kalau saya lepaskan obat, bagaimana gitu. Biasalah, pikiran kita itu pasti akan diintimidasi oleh iblis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya itu niatnya itu udah lama, mau pingin tinggalkan obat-obat seperti orang-orang yang sudah beriman di level hanya untuk meninggalkan Tuhan tanpa obat-obatan seperti itu. Tapi saya belum bisa. Bahkan ada pernyataan Tuhan lewat seorang hambanya yang mendoakan saya disuruh meninggalkan itu, saya pun masih nimbang-nimbang lagi Bapak Ibu. Saya tidak bisa ngambil keputusan. Jadi ternyata pikiran itu selama ini sudah bercokol di pikiran saya Bapak Ibu, sudah diisi sama Lucy. Tapi saya tidak perangi karena dia itu halus sekali munculnya gitu. Tapi ada gitu sebenarnya yang membuat saya itu khawatir kayak gitu. Tapi saya itu tidak perangi karena mainnya halus sekali. Seperti dia itu mendangis di pikiran saya. Tapi sesungguhnya ada di pikiran saya kekhawatiran itu Bapak Ibu. Ada di pikiran saya ketergantungan saya kepada obat-obatan itu. Saya pikir saya tidak bergantung kepada obat-obat itu Bapak Ibu ya. Pikirannya saya gitu. Karena memang yang saya andalkan saya begini, saya minum obat itu, saya tidak pernah percaya bahwa obat itu menyembuhkan saya, tetapi kuasa darah Tuhan Yesus yang memberkati dan menguduskan obat-obat itu sehingga bisa berguna dan menyembuhkan saya seperti itu. Jadi saya mikirnya, saya ini nggak bergantung kepada obat-obatan seperti itu. Lalu ada lagi kesaksian seorang hamba Tuhan lagi yang dia pun meninggalkan obat-obatan karena Tuhan mengatakan kepada dia bahwa akulah doktermu, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi beliau ini sudah nggak pernah ke rumah sakit, kayak gitu, benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya pun rindu seperti itu. Kapan Tuhan saya bisa ada di level iman yang hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan, kayak gitu. Lalu karena saya tipe orangnya itu
detail, nggak bisa yang garis besar gitu. Harus ini yang dilakukan harus seperti ini kayak gitu. Nah, selama hidup saya ini, dari dulu Tuhan paling tahu saya seperti itu, saya tuh selalu tidak pernah bisa ngambil keputusan meskipun Tuhan sudah berbicara lewat banyak orang atau berbicara lewat dokter kayak gitu-gitu ya, atau pokoknya hal-hal lainnya banyak kayak gitu ya. Sudah 3-4 orang yang Tuhan utus gitu untuk sampaikan pesannya untuk saya gitu ya, biar bisa ambil keputusannya kayak gitu ya. Tapi selalu saya tidak bisa ngambil ketika belum ada yang kasih tahu saya untuk yang detail, yang sedetail mungkin seperti itu. Jadi ya hari yang semalam sebelum saya melepaskan obat-obat itu, tanpa sengaja sementara kita sharing-sharing, nggak ada maksud untuk sharing tentang melepaskan diri dari obat-obat itu, nggak ada. Tapi Tuhan bekerja, dan dalam pembicaraan kami itu dia memberi kesaksian bahwa dia itu pernah kena miom, kena tumor, sampai perdarahan seperti itu. Tapi dia tuh hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Dia perkatakan kata-kata iman yang betul-betul membangun saya. Dan pada saat itu Roh Kudus bicara seperti kepada saya, anakku, maksudnya kapan kamu seperti itu? Lalu inilah maksudnya gini, Tuhan tuh kasih ingat saya, kamu itu seperti ini. Tunggu nanti maksudnya Tuhan kasih kamu orang seperti ini, baru kamu bisa ngambil keputusan seperti itu. Dalam roh saya itu seperti itu, diterjemahkan Roh Kudus. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan, benar, saya memang seperti itu. Lalu, tanpa saya sadari Bapak Ibu, saya mengatakan kepada teman saya ini, saya bilang, saya besok mau meninggalkan obat itu. Selamat tinggal obat-obatan besok hari. Saya tidak akan minum lagi mulai besok. Saya perkatakan seperti itu. Dan mulai besok saya tidak akan lagi meminum obat-obat itu. Gitu. Saya bukan berjanji kepada Bujan, tetapi saya berjanji kepada Tuhan Yesus seperti itu. Lalu setelah saya mengatakan hal itu Bapak Ibu, saya itu heran. Kok saya bisa mengatakan seperti itu ya? Kayak sedikit ada nyesal begitu. Kayak gitu ya. Tapi saya terus merenungkan dan bergumul kepada Tuhan bahwa saya bukan berjanji kepada itu, dan saya percaya itu Roh Kudus yang mendorong saya untuk mengatakan hal itu kepada Bujan itu. Tapi bukan kepada Bujan itu saya berjanji. Saya sadar betul bahwa saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus, saya harus menepatinya, kayak gitu. Karena lebih baik kita tidak berjanji daripada kita berjanji tapi kita tidak menepatinya. Lagian itu sebenarnya bukan keinginan saya untuk berjanji. Nah, kalau bukan keinginan saya, berarti keinginan Roh Kudus. Saya tidak percaya keinginan Roh Kudus, kayak gitu. Akhirnya besok harinya itu pagi-pagi saya berdoa seperti biasa. Saya memuji dan menyembah Tuhan, dan puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak berbicara langsung lagi kepada saya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya waktu saya disuruh meninggalkan pekerjaan, disuruh saya jangan mengikatkan diri kepada apa lagi yang di dunia ini. Akhirnya Bapak bicara dengan saya secara gamblang sekali. Bapak bilang gini, anakku, aku butuh orang yang memiliki kerendahan hati dan punya iman yang sungguh-sungguh, yang total, yang betul-betul berserah kepadaku. Hanya orang-orang yang memiliki imanlah yang layak di hadapanku. Yang memakai logika, yang banyak kekhawatiran itu tidak layak di hadapanku. Seperti itu. Tinggalkanlah obat-obatan itu, anakku. Jadi, seperti itu. Lalu, Bapak bilang, 3 hal ini yang kamu harus lakukan. Minumlah darahku dan makanlah tubuhku setiap hari. Imanilah doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh malaikatku, malaikat Mikael. Doakan air putih setiap kali kamu minum. Dan olesilah dengan minyak urapan yang sudah didoakan oleh hambaku. Kayak gitu. Jadi saya sudah punya minyak urapan Bapak Ibu yang didoakan oleh salah seorang hambanya yang Tuhan pakai. Karena sebelumnya saya tuh nggak tahu juga minyak urapan Bapak Ibu ya. Tetapi itu. Nah, anakku, semua ini
sebagai apa ya? Sebagai sarana kayak gitu untuk menyalurkan kasih anugerah Tuhan untuk saya gitu. Seperti itu. Jadi imanmu lah menyelamatkan engkau, terjadilah seperti yang engkau imani. Kayak gitu. Keputusanmu sudah benar anakku, karena saya sempat ragu benar tidak ini Tuhan, saya ngambil keputusan kayak gitu. Keputusanmu sudah benar anakku. Aku paling suka orang yang beriman kepadaku. Karena banyak sekali umat manusia ciptaanku di muka bumi ini yang tahu saja kuasaku, tahu saja firmanku, tetapi tidak melakukannya. Lalu saya diarahkan untuk membaca kisah mujizat, maksudnya kesembuhan yang diberikan kepada seorang perwira itu ya, sama perempuan yang sakit perdarahan itu. Saya disuruh baca di situ. Lalu banyak sekali Roh Kudus, setiap ayat per ayat itu Roh Kudus terjemahkan secara detail kepada saya, Bapak Ibu. Dan saat itu saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Dan saya berjanji sama Tuhan. Saya bilang, Bapak, saya ini hanyalah hamba. Saya hanyalah manusia tanah. Dan saya mau belajar taat sama Bapak pada apa yang Bapak perintahkan. Dan saya juga mau belajar untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepada Bapak, mengandalkan kuasanya Bapak saja kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena Bapak bilang nanti ada saatnya kamu tidak akan lagi sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum saya ngambil keputusan itu, beberapa hari sebelumnya itu Bapak bicara juga sama saya waktu saya habis kesaksian yang hari Minggu itu, yang mimpi yang itu yang tidak bisa berbelanja itu. Jadi beberapa hari kemudian, itu Bapak bicara sama saya, anakku persiapkan imanmu, karena memang Tuhan tahu Bapak Ibu, iman saya itu belum sampai di level yang standarnya Tuhan. Gitu, untuk saya ngambil keputusan tuh, karena saya masih bingung, ragu-ragu, intimidasi iblis masih ada segala macam. Jadi, Bapak bilang dengan saya, persiapkan dirimu anakku, persiapkan imanmu anakku, untuk masa di mana engkau engkau nanti tidak akan lagi dilayani. Dan engkau tidak akan obat-obatan ini. Yang kau butuhkan hanyalah iman dan percayai kuasaku. Bapak bilang beberapa hari lalu persiapkan. Tapi puji Tuhan, saya tidak sampai di level itu. Tuhan bawa jauh. Tapi beberapa hari kemudian, sekitar hari Kamis atau Jumat, saya lupa, itu yang saya posting di tele itu. Hari itu Tuhan suruh saya lepaskan. Kayak gitu. Jadi bukan lagi hanya lewat hamba-hambanya yang 3 orang itu yang kasih kesaksian di saya, yang kasih pernyataan konfirmasi lewat mereka, tapi Bapak juga konfirmasi langsung ke saya, Bapak Ibu. Saya langsung disuruh untuk melakukan itu. Jadi saya bilang, Bapak, saya siap, karena saya ini hanyalah hamba yang mau belajar taat kepada apa yang Bapak perintahkan. Karena dari firman itu saya sudah diajarkan, Bapak Ibu. Dan Bapak bilang gini, apakah ini muncul pertanyaan Bapak Ibu ya, ketika saya baca itu firman, apakah di sini ada tertera ada obat-obatan atau hanya kuasaku saja yang menyembuhkan orang-orang tersebut dan iman mereka lah yang menyembuhkan mereka, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya itu malu di hadapan Tuhan, saya bersyukur hanya bisa menangis terharu untuk kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau saat itu benar-benar sukacita sekali Bapak Ibu, sukacita sekali sementara saya doa itu, saya sudah bulat betul untuk saya mengambil keputusan dan saya sudah berjanji sama Bapak siap untuk melakukan apa yang Bapak perintahkan. Dan saya mau belajar untuk beriman 100% kepada Tuhan. Jadi begitu Bapak Ibu, saya setelah doa, saya pergi itu ambil obat-obatnya dan saya susun di meja. Saat itu berperang lagi Bapak Ibu, nggak mudah ngambil keputusan itu, nggak mudah. Pikiran yang ngisi-ngisi di pikiran saya muncul seperti ini. Nanti kamu akan meninggal, nanti kamu akan obatnya nggak usah kamu bakar, seperti itu, nggak usah kamu bakar. Ngapain kamu bakar? Simpan aja obatnya kayak gitu. Tapi saya langsung deklarasikan, saya perkatakan iman. Saya bilang, hidup dan mati saya di dalam sebelah, hai iblis, dengarlah. Engkau bukan rajaku sekarang, dan engkau tidak lagi bisa berkuasa atas pikiranku. Rajaku hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan tubuhku secara sempurna, yang menenun aku dari rahim ibuku.
Engkaulah yang menghancurkan tubuhku, dan Tuhan Yesusku mau menyembuhkan tubuhku. Di dalam nama Yesus, nyala kau iblis dari hadapanku. Aku perkatakan seperti itu, hidup dan matiku di dalam tangan Tuhan, kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus mau kasih sembuhkan aku secara sempurna, aku sembuh. Kalaupun aku mati, mati adalah keuntungan dan hidup adalah bagi Kristus. Aku perkatakan firman itu Bapak Ibu, dan akhirnya lenyap itu. Karena ketika saya tidak membakar obat itu Bapak Ibu, akan mengundang saya untuk mau meminum lagi obat itu, dan fatal bagi saya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar biar saya itu benar-benar terputus hubungan dengan obat-obat itu, dan benar-benar saya ini belajar mau mempertaruhkan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan 100%. Orang bilang tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng. Kalau iman yang sebelumnya saya itu masih benar-benar di berada di bawah standarnya Tuhan gitu. Tapi saat ini Tuhan mau supaya kita semua ini punya iman sesuai standarnya Tuhan gitu. Maksudnya gini, percaya 100% sama Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalaupun ada keraguan kita sebagai manusia itu, kita harus tolak di dalam nama Yesus dan percaya, kayak gitu. Jadi jangan kita takut akan kita sembuh atau tidak, mati atau tidak. Kita berserah saja secara total kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita sesuai dengan iman kita, pasti itu akan terjadi. Kalaupun Tuhan tidak mau menyembuhkan kita secara sempurna dan Tuhan mengambil kita, itu semua terjadi atas kehendaknya Tuhan. Dan itu memang jalannya Tuhan atas hidup kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, kalau secara manusia, ya konyol gitu. Kalau saya masih main logika yang sebelum saya dibawa Tuhan untuk ke level aman yang betul-betul Tuhan mau tuh sesuai dengan standarnya Tuhan, bahwa kita tuh harus 100% nih gitu. Jangan kita masih mikir ini mikir itu, khawatir ini khawatir itu. Itu sama sekali Tuhan bilang Tuhan tidak berkenan dengan iman yang seperti itu Bapak Ibu. Meskipun kita tahu firman, meskipun kita beribadah setiap hari Minggu, meskipun kita doa setiap hari, tapi kalau firman Tuhan hanya kita baca dan tahu dan kita tidak lakukan, bohong. Sama dengan nol Tuhan bilang. Dan saya sudah merasakannya itu Bapak Ibu ya, ketika saya mengambil keputusan. Maka saya tidak mau sia-sia saya mengikuti Tuhan Bapak Ibu, meskipun di umur saya yang sudah putih rambut ini Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus masih sayang saya, Tuhan Yesus masih memperkenankan saya, untuk saya tuh benar-benar dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang lalu saya itu mendengar kesaksian orang-orang bagaimana mereka tuh beriman total kepada Tuhan, dan saya itu merasa aduh Tuhan kapan saya berada di level itu Tuhan. Dan saya bersyukur puji Tuhan beberapa hari yang lalu itu Tuhan membawa saya ke level itu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur, bukan karena kekuatan dan hebatnya saya Bapak Ibu, bukan sama sekali, tapi karena Tuhan sayang sama saya, karena firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah karunia Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur dikaruniai untuk saya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Bapak bilang hanya orang-orang yang rendah hati dan orang-orang berimanlah yang layak untuk masuk kerajaan Bapakku. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak bicara dengan saya semua itu, Bapak jelaskan semua. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi semoga dengan kesaksian saya ini Bapak Ibu membangun iman kita semua. Mari kita benar-benar dalam segala hal Bapak Ibu ya, dalam segala hal. Jangan kita mengikatkan diri kita kepada apa yang di dunia ini Bapak Ibu ya. Tuhan mau benar-benar kita lepaskan semua segala sesuatu. Karena ini adalah masa-masa terakhir kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam kerajaannya dalam keadaan kita berkenan. Dan syarat untuk kita masuk ke situ Bapak Ibu, iman. Satu-satunya hanya iman. Bukan yang lain-lain Bapak Ibu. Bukan jasa baik, bukan perbuatan baik kita, bukan segala macam dari kita, bukan. Tapi iman yang Tuhan kurniakan itulah yang kita nangkap, yang kita pegang dan kita mau lakukan dan percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena Dia pencipta alam semesta ini, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, penyembuh, dokter yang hebat. Ya, saya lupa tadi Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, akulah doktermu dan Tuhanmu. Kayak gitu. Akulah yang menciptakan engkau dan segala macam. Seperti itu. Bapak jelaskan di saya Bapak Ibu. Bapak menguatkan saya, meneguhkan saya seperti itu Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua dikaruniai iman oleh Tuhan.
dengan pengalaman dan pergumulan hidup yang berbeda-beda. Tetapi yang paling inti di sini adalah kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Jangan kita hanya bisa mengucapkan dengan kata-kata, bibir mulut kita yang berkata-kata bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita hidup, Tuhan kita penyembuh. Tetapi ada keraguan di balik itu. Biar sedikit aja keraguan itu Bapak Ibu, Tuhan bilang tidak layak. Karena itu tidak sampai 100%. Jadi saya mengumpamakan seperti ini Bapak Ibu. Saya merasakan sekali itu Tuhan jelaskan ke saya. 0,05% saja mungkin itu udah nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa sama sekali Tuhan. Total harus 100%. Jadi sampai di sini saja kesaksian saya Bapak Ibu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Allah begitu mengasihi kita. Dia terlalu mengasihi kita Bapak Ibu. Mari kita jangan menyanyiakan waktu yang ada. Setiap ada teguran firman Tuhan, setiap ada apapun yang terjadi di hidup kita, mau sakit, mau sehat, tetap layani Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar Bapak Ibu ya. Karena benar-benar Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat kesalahan kita, seperti yang dikatakan oleh mempelai dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Shalom. Shalom brothers and sister yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.